video berikut ini. Check it out. Oh Mina, cair, sedih. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era pandemi kali ini, kalian harus tetap jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan. Nah, perkenalkan, nama Ustazah Widi Anggraini. Nama panggilannya Ustazah Widi. Nah, tadi kalian sudah lihat video anak kecil yang ingin makan es krim. Namun ketika sampai di luar ruangan, es krimnya keburu mencair. Nah, peristiwa tersebut disebabkan oleh suhu bumi yang semakin panas. Suhu bumi ini dikenal dengan istilah, peningkatannya dikenal dengan istilah global warming. Nah, apa sih arti global warming? Yuk kita cari tahu. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas dulu pengertian dari global warming. Nah, global warming atau pemanasan global adalah suatu istilah yang menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi, laut, dan daratan di bumi secara berkala dan secara global yang diakibatkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca. Suhu rata-rata bumi mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir. Kemudian, menurut data NASA, pemanasan global terjadi sejak revolusi industri. Kemudian, pencemaran udara merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Sejak tahun 2016 ditetapkan menjadi tahun yang paling panas. Pada tahun 2000 hingga 2016, bumi telah berhasil menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius, yang artinya memiliki dampak pada daerah kutub. Es akan mencair. Kemudian, beberapa satwa di daerah kutub juga akan terganggu eksistensinya. Jika naik menjadi 2 derajat Celcius, akan lenyaplah 40% hutan hujan tropis di dunia. Artinya, cadangan makanan bagi hewan juga semakin menipis. Apalagi 3 derajat Celcius, pohon tidak sanggup lagi untuk menyerap karbon dioksida dan juga tidak sanggup lagi untuk tumbuh. Jika mencapai 4 derajat Celcius, tingkat kebakaran hutan ketika musim kemarau tidak terelakkan lagi, sehingga hutan berubah menjadi padang pasir. Apabila naik menjadi 5 derajat Celcius akan mengakibatkan jutaan manusia dan makhluk hidup akan mati. Teman-teman, bisakah kita hanya berdiam diri? Tidak, belum terlambat. Mari sayangi bumi kita mulai dari sekarang. Nah, berikut ini yuk kita cari tahu apa sih artinya istilah gas rumah kaca dan efek rumah kaca. Pemanasan global itu disebabkan oleh adanya gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Sebenarnya apa itu gas-gas rumah kaca? Nah, gas rumah kaca adalah gas-gas yang terdapat di dalam atmosfer bumi yang menyebabkan efek rumah kaca atau dikenal dengan istilah greenhouse effect. Jenis gas rumah kaca ada CO2, metana atau CH4, N2O, kemudian SF6, PFCS, dan HFCS.
Kira-kira di dalam pikiran kalian, apa itu efek rumah kaca? Apakah disebabkan oleh rumah-rumah yang terbuat dari kaca seperti ini? Atau yang seperti ini? Atau mungkin yang seperti ini? Nah, ternyata efek rumah kaca itu merupakan istilah yang disamakan dengan yang terjadi di bumi kita. Sekarang kita bahas dulu rumah kaca. Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari kaca yang biasanya digunakan oleh individu atau seseorang untuk menanam suatu tanaman di dalamnya. Nah, suhu yang ada di dalamnya itu harus tetap hangat dan stabil, makanya harus diperlukan alat atau pelindung yang dapat memerangkap panas matahari di dalam suatu ruangan. Nah, itu adalah kaca. Nah, kaca-kaca ini dianalogikan seperti atmosfer yang ada di dalam bumi kita. Sudah paham semuanya? Nah, kalau di bumi kita, itu atmosfer kita dikelilingi oleh gas-gas rumah kaca. Nah, ini atmosfer yang warna biru, lingkaran warna biru, ada matahari dan bumi. Jadi prosesnya, ketika cahaya matahari masuk ke bumi, itu ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan ke atmosfer. Nah, gara-gara ada gas rumah kaca, panas matahari yang sampai ke bumi itu dipantulkan ke atmosfer, namun terhalang atau terperangkap oleh gas-gas rumah kaca, sehingga kembali lagi ke bumi. Nah, kalau kadar gas rumah kacanya itu seimbang, maka suhu bumi menjadi hangat. Inilah kondisi yang kita perlukan. Jadi efek rumah kaca itu bukan berbahaya pada dasarnya, memang sangat kita perlukan. Namun, ketika gas-gas rumah kaca yang berwarna biru ini semakin tebal akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali, maka panas matahari yang masuk ke dalam bumi, kemudian radiasi bumi mantul kembali ke arah atmosfer yang seharusnya dikeluarkan, dipantulkan kembali ke bumi. Nah, yang dipantulkan kembali ke bumi ini akan semakin banyak, makanya bumi bukan lagi menjadi hangat, tapi menjadi semakin panas. Sebenarnya siapa sih dan apa saja penyebab dari pemanasan global? Yuk kita cari tahu sama-sama. Asap industri pabrik merupakan salah satu penyebab emisi gas rumah kaca di atmosfer meningkat. Asap industri pabrik yang tidak difilter akan menyumbangkan begitu besar karbon dioksida di atmosfer, nitrogen oksida, dan juga gas-gas lainnya yang berbahaya untuk atmosfer. Semoga para pengusaha menyadari hal ini karena bumi kita butuh untuk dijaga. Penyebab kedua adalah asap kendaraan bermotor. Coba bayangkan berapa banyak kendaraan bermotor yang ada di dunia ini. Wajar saja jika bumi semakin panas, karena semakin banyak karbon dioksida yang dihasilkan dari emisi yang dikeluarkan dari asap kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Penyebab yang ketiga adalah penebangan hutan yang tidak diikuti penanaman kembali. Apa artinya? Hutan memiliki fungsi yang sangat luar biasa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penyeimbang ekosistem dan keteraturan yang ada di bumi ini. Hutan berfungsi menyerap gas karbon dioksida hasil emisi asap kendaraan bermotor maupun pabrik, sehingga menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup dengan sangat mudahnya. Namun, apabila hutan berkurang, maka penyerapan karbon dioksida sudah tidak bisa dilakukan lagi, sehingga kadar CO2 di atmosfer bumi menjadi semakin meningkat, hingga akhirnya bumi semakin panas. Penyebab yang keempat adalah sampah. Berbicara tentang sampah memang tiada hentinya.
Karena manusia dalam setiap kegiatannya selalu menghasilkan sampah yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Sampah adalah salah satu penyumbang gas rumah kaca dalam bentuk metana dan karbon dioksida. Pembuangan sampah terbuka di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah mengakibatkan sampah-sampah tertimbun sehingga mengalami proses yang menghasilkan gas CH4 atau metana. Metana mempunyai kekuatan merusak atmosfer bumi hingga 20 sampai 30 kali lebih besar daripada CO2. Kotoran hewan ternak juga menghasilkan gas metana. Kita harus menekan jumlah sampah yang kita hasilkan setiap harinya, mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan botol air mineral, kemudian mengurangi bungkus makanan dan sampah plastik lainnya. Selain itu, pengolahan sampah juga harus dilakukan dengan maksimal, mulai dari pemisahan jenis sampah agar mudah diolah hingga cara pengolahannya. Dan ingat, jangan buang sampah sembarangan di jalan, di sungai maupun di laut. Mari kita lihat apa sebenarnya dampak dari global warming. Satu, mencairnya es di kutub. Fenomena melelehnya lapisan es di Greenland terus menjadi sorotan. Temuan fakta bahwa lapisan es di Greenland meleleh 6 kali lebih cepat sejak tahun 1980-an mendorong sejumlah peneliti untuk mengembangkan studi di tempat es terbesar kedua di dunia setelah Antartika ini. Kali ini, peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa NASA yang menjelajahi Greenland untuk melakukan studi. Sebagian besar peneliti berpendapat pemanasan global adalah pemicu utama yang mengakibatkan miliaran ton es meleleh hanya dalam satu hari. Namun, perkiraan untuk seberapa tinggi dan seberapa cepat kenaikan air laut akan sangat bervariasi, karena para peneliti tidak memiliki kejelasan tentang seberapa cepat pemanasan lautan mencairkan lapisan es. Dampak kedua menyebabkan kerusakan ekosistem yang pada akhirnya dapat mengancam punahnya makhluk hidup. Sebuah video memalukan mendadak ramai diperbincangkan di jagat maya. Video yang diunggah oleh fotografer alam liar Paul Nicklin ini menggambarkan kondisi seekor beruang kutub bertubuh amatlah kurus. Video yang diabadikan di Pulau Baffin, Kanada ini merekam bagaimana beruang kutub jantan kurus kelaparan yang menggeledah tempat sampah terdekat untuk mencari makanan. Saat beruang malang ini tak menemukan apa-apa, beruang ini pun merosot ke tanah. Pemanasan global menjadi salah satu penyebab perubahan ekosistem di sana. Keberlangsungan hidup beruang kutub amat bergantung pada es Arktik untuk berburu anjing laut. Akibat pemanasan global drastis, lautan es di sana pun berkurang. Nicklin mengungkapkan kesedihannya saat mendapati dan mengabadikan beruang kutub itu. Ia merekam bagaimana kehidupan dramatis beruang mencari makan dan mengirimkannya ke media sosial untuk bermaksud menjadikannya sebagai bukti visual dampak perubahan iklim. Bukan tak ingin menolong atau terkesan membiarkan. Selain melanggar hukum Kanada jika memberi makan beruang liar, memberi makan beruang itu hanya akan memperpanjang kesengsaraannya, lantaran alam tak lagi menyediakan makanan yang cukup lagi. Beruang itu kemungkinan besar meninggal dalam beberapa jam atau hari, dan tak ada yang bisa dilakukannya. Kondisi beruang kutub di Kanada itu sesuai dengan prediksi The World Wildlife Fund pada tahun 2002. Lembaga pemerhati satwa itu mengatakan beruang kutub mungkin menghadapi kepunahan melalui hilangnya habitat. Di sini akan dibahas terlebih dahulu bagaimana pemanasan global menyebabkan pemanasan yang sangat panjang atau kemarau yang panjang.
Hujan yang tak kunjung datang membuat Desa Mertelu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta masih harus berjuang mencari air bersih karena kemarau yang panjang. Tak hanya berjuang mencari sumber air yang ditemukan di bekas saluran sumur pun harus diambil dengan usaha. Lantaran memiliki kedalaman sekitar 60 meter dan lubang saluran bekas sumur ini berdiameter sangat kecil, sehingga warga menggunakan bekas toples sebagai gayung untuk mengisi jerigen air. Setiap pengambilan membutuhkan waktu lebih dari 30 menit hingga jerigen terisi penuh. Meski sulit dan membutuhkan energi berlebih untuk mengambil air, warga tetap memilih mengambil air dari saluran ini dibandingkan harus membeli. Karena harga air satu tangki berkapasitas 50.000 liter, harganya sudah mencapai Rp350.000. Dan harga ini dinilai sangat memberatkan. Karena kepentingan air sumur ini paling utama, karena masyarakat di lingkungan RT 6 ini dan RT 5 ini sangat kekurangan air karena perubahan pola musim menyebabkan satu sisi terjadi musim kemarau yang panjang, sedangkan di sisi lain terjadi intensitas hujan yang begitu besar sehingga menyebabkan banjir. Ketinggian banjir mencapai 30 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mati mesin. Warga mengaku bukan kali ini saja banjir terjadi, yang diduga karena pendangkalan kali sekitar permukiman. Terjadi di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan dengan ketinggian mencapai 30 cm. Meski masih bisa dilalui kendaraan, arus lalu lintas Fatmawati menuju Pondok Indah, Sendat. Dampak selanjutnya adalah kerusakan ekosistem, yaitu populasi serangga meningkat dan akibatnya merugikan petani. Pemanasan global telah menyebabkan ketidakteraturan lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Sebuah penelitian seputar iklim di Amerika Serikat baru-baru ini menyimpulkan beberapa jenis serangga belakangan makin rakus seiring munculnya pemanasan global. Para peneliti menyimpulkan saat temperatur bumi naik, metabolisme serangga turut naik, menciptakan populasi serangga yang sangat rakus. Beberapa perkebunan di sejumlah negara rusak gara-gara perubahan perilaku serangga ini. Pada 2016 lalu, sawah padi di sejumlah wilayah Thailand rusak berat gara-gara serangan serangga. Lalu, tahun lalu, lahan hijau berubah jadi padang gersang di beberapa area Kanada dan Amerika Serikat akibat gelombang kumbang kulit kayu. Semua ini memunculkan kekhawatiran pasokan pangan dunia bakal menipis akibat perubahan metabolisme serangga karena pemanasan global. Halo teman-teman semua, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala yang ada di bumi ini dengan ukuran tertentu yang sudah sesuai untuk keberlangsungan hidup kita. Jadi jangan sampai kita merusak lingkungan hingga di luar dari ukuran yang seharusnya. Nah, ukuran-ukuran dalam penciptaannya sudah terdapat dan dijelaskan dalam Quran surat berikut ini. Surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Sempurna atas segala ciptaannya. Tidak ada segala sesuatu yang tidak terukur dengan sempurna. Sama halnya dengan adanya kadar gas rumah kaca yang sudah terukur pada keadaan normal yang seharusnya, sehingga membuat bumi kita menjadi hangat, tidak menjadi dingin. Namun, ulah manusialah yang membuat kerusakan di bumi, sehingga kadar gas rumah kaca di luar dari keadaan normal, sehingga bumi kita bukan lagi hangat tapi panas. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah timbul berbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, karena Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk mereka yang telah dilakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Jadi, maksudnya,
kita sendiri yang akan menerima akibat dari ulah yang akan kita perbuat. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita jaga bumi kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena dengan menjaga bumi adalah satu hal atau cara kita sebagai hamba Allah untuk mensyukuri segala ciptaannya. Selanjutnya, perintah untuk menjaga bumi ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya, rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Perintah Allah untuk menjaga bumi dari kerusakan dan dalam rangka menjaga lingkungan agar bumi kita tidak menjadi sangat panas, maka SMP IT Insan Mulia Surakarta berusaha insya Allah menanamkan nilai-nilai karakter peduli lingkungan kepada semua warga sekolah yang tertuang dalam sebuah visi dan misi SMP IT Surakarta serta program unggulannya, yaitu menjadi sekolah unggulan yang melahirkan pemimpin cendekia berkarakter Qur'ani, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Sekarang yuk kita cari tahu cara penanggulangan global warming. Apa yang bisa dilakukan untuk bumi kita? Kita sebagai penghuninya harus sadar untuk menjaga bumi dengan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bukanlah hal yang sulit, gengs. Jika kita merawat bumi dengan baik, maka alam pun akan memberikan dampak positif kepada kita. Yuk, lakukan hal kecil berikut untuk menjaga bumi. 1. Hindari penggunaan plastik. Kamu bisa mengganti plastik dengan tas belanjaan agar bisa dipakai berulang-ulang. Diperlukan waktu hingga 1000 tahun untuk mengurai plastik dalam tanah. Yang kedua, gunakan sedotan stainless steel. Ganti segera sedotan plastik yang sering geng sehat pakai dengan sedotan stainless steel atau bambu. Sedotan adalah penyumbang sampah plastik terbesar loh. Selain ramah lingkungan, sedotan stainless steel atau bambu mudah dibawa kemana-mana, gengs. Yang ketiga, membawa botol minum sendiri. Geng sehat bisa bawa botol minum sendiri untuk mencegah timbunan botol plastik minuman yang sekali pakai. Selain itu, minum dalam botol plastik berulang-ulang nggak baik buat kesehatan, gengs loh. Pilih botol berbahan BPA free ya. Seperti yang dilakukan di sekolah kita di SMP IT Insan Mulia, semua ustadz dan ustazahnya sudah mulai membawa tumbler dan kotak makannya sendiri-sendiri. Yang keempat, gunakan kotak bekal untuk bungkus makanan. Membungkus makanan menggunakan plastik memang praktis ya, gengs. Tapi masih mau merusak lingkungan? Segera gunakan kotak bekal jika geng sehat mau membungkus makanan ya. Selain ramah lingkungan, wadah tersebut juga bisa dipakai berulang-ulang. Yang kelima, matikan lampu jika tidak digunakan. Hal kecil ini tentu sangat menghemat energi dan mengurangi efek global warming loh. Geng sehat bisa mematikan lampu rumah ketika siang hari, matikan lampu toilet setelah digunakan. Yang keenam, matikan alat-alat elektronik setelah dipakai. Tahu nggak, gengs? Semakin tinggi daya listrik yang digunakan, semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik. Nah, buat geng sehat yang telah selesai memakai alat elektronik seperti komputer, charger smartphone, dan lainnya, jangan lupa dimatikan ya. Pastinya hal tersebut membantu mengurangi efek global warming. Yang ketujuh, gunakan notepad di gadget. Pengguna kertas yang semakin tinggi memberi ancaman bagi kelestarian hutan. Semakin tinggi penggunaan kertas, semakin tinggi pula penebangan pohon kayu sebagai bahan baku. Jika tidak diimbangi dengan penanaman pohon kembali, maka rusaklah kelestarian alam kita, gengs. Buat geng sehat yang sering mencatat kerjaan di kantor menggunakan kertas, cobalah beralih mencatat di notepad yang ada di gadget. Dengan begitu, geng sehat bisa mengurangi penggunaan kertas loh. Nah, yang kedelapan,
Gunakan tisu secukupnya. Bisa dibayangkan, gengs, tisu yang sering kita pakai secara tidak langsung turut menyumbang penebangan pohon yang dapat merusak kelestarian alam. Yap, tisu memang terbuat dari kayu. Yuk, kita hitung bersama. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap hari mereka menggunakan setengah gulung tisu, itu artinya 100 juta gulung telah digunakan oleh penduduk Indonesia setiap harinya. Bila berat satu gulung tisu adalah 1/4 kilogram, maka penggunaan tisu dalam satu hari mencapai 25.000 ton. Bisa dibayangkan ya gengs, berapa pohon yang akan ditebang hanya untuk memenuhi stok tisu. Karenanya hematlah penggunaan tisu. Nah, sangat mudah kan gengs melakukan hal kecil demi menyelamatkan bumi dari global warming. Coba gengs sehat lakukan sehari-hari ya. Sebagai tambahan, kalian dapat melakukan hal-hal kecil lainnya seperti menanam tanaman yang bisa kalian tanam. Tanaman merupakan penyerap gas karbon dioksida, sehingga emisi gas-gas rumah kaca di atmosfer dapat berkurang. Silahkan menanam. Nanti pada saat masa orientasi ini, kedepannya ada tugas untuk menanam tanaman yang ingin kalian tanam. Semangat, cintai lingkungan kita. Halo teman-teman, nah sekarang ada tugas menarik nih. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakannya. Dan insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Ini petunjuknya. Sekian jelajah ilmu dari Ustazah Widi. Jazakumullahu khairan katsiron. Ustazah ucapkan karena telah menonton video ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, insya Allah yang menang akan dapat hadiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.